Bapak Pendeta, bukannya ayat ini ada ayat minggu lalu. Bukannya ayat ini ada ayat minggu lalu ya, karena ini adalah bagian kedua dari khotbah saya minggu lalu, dan tenang saja saudara, sekalipun saudara nggak ikutin minggu lalu, khotbah ini bisa berdiri secara independen saudara. Yuk lanjut saudara, Lukas 8:23 sampai 25, 23 saudara 24, 25 kita baca sama-sama. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Aku diberkati Tuhan. Ayat 23 demikian firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau sehingga perahu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. 24 silakan. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, kita binasa. Dia pun bangun lalu menghardik angin dan ayat yang 25 sama-sama kita baca 3. Ya, lalu katanya kepada mereka, di mana kakak percayamu? Maka takutlah mereka dan heran berkata kepada yang lain, siapa pegangan orang ini, sehingga ia berdiri memerintah kepada angin dan air, mereka taat kepadanya. Loncat Yohanes 14 ayat 27. Yohanes pasal yang 14 ayat 27 sama-sama kita baca 3. Ya, damai sejahtera tinggalkan bagimu, damai sejahtera itu berikan kepadamu, dan apa yang telah diberikan oleh dunia kepadamu, jangan gentar hatimu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Seperti yang saya bilang lalu saudara, ini yang kita jalani saudara, sangat mungkin badai bisa datang kapan saja dalam kehidupan setiap kita. Siapapun saudara dan saya, badai bisa datang kapan saja dan di mana saja. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, yang penting adalah bukan badainya, tapi yang penting adalah saudara dan saya harus tetap tenang. Sama-sama bilang sama saya, harus tetap tenang. Tetap tenang. Kenapa? Karena saya bilang saudara, dalam ketidaktenangan kita sangat lemah. Ada banyak orang karena tidak tenang, karena panik, akhirnya melakukan kesalahan, akhirnya lakukan kekeliruan. Iblis manfaatkan kepanikannya untuk mendirect dia, untuk akhirnya lakukan dosa. Makanya anak Tuhan harus tenang. Firman Tuhan bilang apa? Dalam tinggal tenang dan percaya terletak apa? Mentang-mentang ahli Tuhan semangatnya harus tetap awal bulan. Sekali lagi, dalam tinggal tenang dan percaya terletak. Sama-sama bilang sama saya, ketika aku tenang. Ketika aku tenang, ada kekuatan. Ada kekuatan. Kita harus tenang. Kita harus tenang. Nah, tapi mungkin akhirnya saya bilang sama saya, bagaimana saya bisa tenang? Itu sama-sama kita ada bahasa Arab saudara dalam judul khotbah tenang di tengah badai part yang kedua. Sama-sama bilang sama saya, tenang di tengah badai. Amin. Doa saya berfirman hari ini, apapun badainya saudara, saya tetap tenang sampai berkat pemulihan Yesus Tuhan yang tangan kehidupan setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa kunci tenang di tengah badai? Part yang kedua, yang pertama saya mencatat adalah dengan menyadari bahwa badai adalah bagian dari kehidupan. Sama-sama bilang sama saya, menyadari. Menyadari. Sama-sama bilang sama saya, badai. Badai. Sama-sama bilang sama saya, bagian dari kehidupan. Bagian dari kehidupan. Amin. Matius 11 ayat 29 sampai 30. Sama-sama kita baca. Matius 11 ayat 29 sampai 30. Yuk, yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Iya, pikulah tuh yang kupasang dan apa? Ajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan dermawan dan jiwamu akan apa? Mendapat ketenangan. Stop sampai di sana. Pertanyaan saya, siapa yang memasangku? Tuhan. Ada apa jemaat ini? Udah makan belum? Belum. Sama. Siapa yang pasangku? Tuhan. Ayat 30 dikatakan apa? Sebab tuh yang kupasang itu enak dan apa? Bebanku pun ringan. Kata kuk di sini saudara, bahasa aslinya adalah sugos. Artinya apa? Trouble. Artinya bicara tentang masalah, tantangan. Dalam masuk bicara tentang yang namanya badai kehidupan. Saya mau bilang saudara, namanya hidup pasti ada badai. Betul ya? Saya mau bilang saudara, siapapun saudara dan saya, apapun latar belakang saudara dan saya, apapun profesi saudara dan saya, namanya badai bisa datang kapan saja. Saudara mau kerja apapun, badai bisa datang dalam kehidupan pekerjaan saudara. Saudara mau profesi sebagai kerja kantor kah, PNS kah, saudara mau apa, kayak kerja di mana kek, yang namanya badai bisa datang. Ibu saudara hamba Tuhan, kerja di ladang Tuhan, badai bisa datang. Contohnya dalam suara saya. Ya betul. Suara saya udah kayak rocker, seraksa, becek. Allah. Kalau nanti malam ada wawancara itu saudara. Wih.
Amin. Jangan cuma doain. Amin. Acaranya acara Q&A penting itu kayak ada 5 orang wawancara saya, kayak ujian skripsi plus tesis plus disertasi. Semangat Pak. Doain. Semangat Bapak. Zaman sekarang kalau mau viral, Betul. tapi saya lagi sama bilang saudara, badai bisa tanggapan saya, apapun profesi saudara, saya namanya badai bisa tanggapan saya untuk saudara, dan saya kita nggak lepas dari badai. Saudara mau profesi sebagai pekerja, karyawan, saudara mau bisnis, semua bisnis bisa ada badai di sana, betul ya? Betul. Saudara bisnisnya toko buku rohani, isinya Alkitab, buku renungan, badai bisa datang, betul ya? Betul. Saudara mau rumah tangga, siapapun rumah tangga, kemudian saudara bisa ada badai di sana. Betul. Oh Pak, kalau saya nikah sama Pangeran Charles atau Pangeran William, Pangeran Harry, nggak ada badai, kata siapa? Ada. Rumah tangga Pangeran Charles, Pangeran William, Pangeran Harry, ada badai nggak? Ada. Jadi kita saudara pikir, oh Pak, kalau suami saya ganteng Pak, nggak ada badai, kata siapa? Ada banyak. Siapa para wanita? Shalom. Sekalipun pasangan Lee Min Ho tetap ada badai. Betul. Iya kan? Betul Pak. Rumah tangga mereka badai. Si Bapak. Iya kan? Jangan saudara pikir, emang iya Pak, kalau suamiku Lee Min Ho, emang pelit kayak suamiku sekarang Pak? Sama aja. Kalau suamiku Lee Min Ho, emang bakalan malas mandi juga kayak suamiku sekarang? Sama aja. Emang kalau suamiku Lee Min Ho, terus dia pelit? Sama aja. Kayak suami saya? Sama aja. Cuma saudara nggak tahu aja, karena saudara nggak ketemu sama Lee Min Ho 1 hari 24 jam, 7 hari dalam 1 minggu. Namanya rumah tangga, sekalipun suamimu ganteng, Betul. kayak tulis tanggal, Bukan kayak Bapak. namanya badai bisa datang, betul ya? Betul. Jadi saya lagi bilang ya, sekalipun suamimu ganteng, shalom para wanita. Shalom. Jangan pikir ada badai, justru suami ganteng itu didoain sama pelakor-pelakor. Betul. Pelakor kalau dia suami ganteng dia. Oh Tuhan, aku tahu si Freddy udah punya istri. Tapi aku percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Oh Tuhan. Sudah pikir pelakor Kristen ada nggak? Ada. Yang pelakor Kristen angkat tangan dulu. Gak ada Pak, di sini gak ada. Ada yang kita pelakor. Saya mau bilang ya, makanya tuh jangan pikirkan suami ganteng terus nggak ada yang datang pelakor Kristen dia doain Tuhan. Oh Tuhan. Sekalipun secara manusia mustahil, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Oh darah Yesus. Sampai malaikat yang nyatat, oh Tuhan, jadi milikku dalam nama Yesus, malaikat saudara lihat dia, iya. Oh iya. Oh iya. Bapak ini hot Bapak apa Pak? Puji Tuhan, suami saya jeleknya minta ampun. Tapi Suami kaya. saya itu Pak, nggak berbentuk alias abstrak Pak. Tapi kaya Pak. Kaya. Tapi kaya. Mau bilang saudara, emang kau pikir akan bebas dari badai? Tidak. Zaman sekarang pelakor-pelakor nggak peduli tampilan, yang penting penghasilan. Betul. Kok tahu banget dari sisi pelakor sih? Betul. Tapi iya loh saudara. Iya, Zaman betul lah, kalau zaman sekarang begitu. Mau bagaimanapun bentuknya, selama dia kaya, rohnya tetap Tuhan. Walaupun abstrak, nggak apa-apa. Yang penting cuan. Cuan. Saya mau bilang saudara, mau siapapun pasangan saudara namanya hidup pasti ada Badai. Saya bilang saudara, kabar baik yang begini saudara, bicara tentang badai, Tuhan izinkan dalam kehidupan setiap kita untuk apa? Sama-sama bilang bersama saya mendatangkan kebaikan. Menantangkan kebaikan. Makanya dikatakan begini saudara dalam ayat 30, sebab truk yang kupasang itu enak dan bebanku pun apa? Ringan. Jadi ini bukan bicara tentang yang namanya benar-benar ringan saudara, tapi ini punya makna begini saudara. Ini di sini punya makna, saya jelaskan lagi ke saudara. Ibarat saya pertama kali ngangkat beban ini saudara, saudara yang itu pasti lihat dengan keadaan ini saudara. Ketika kita ke tempat fitness awalnya, mungkin beratnya saudara 5 kilo kita angkat, rasanya beratnya bukan main. Saya angkat berat kursi ini saudara, awalnya rasanya beratnya bukan main, sampai saya angkatnya penuh perjuangan saudara.
Tapi karena kita rajin ngangkat saudara, setiap hari kita latihan, setiap minggu kita latihan, akhirnya apa yang awalnya berat saudara, lama-lama cuma melakukan sombong cuma. Wes. Ya nggak ada musiknya. Bukan sombong ya, maksudnya apakah beban dari kursi ini berkurang? Tidak. Tapi kenapa dia terasa ringan? Karena otot kita sudah jadi kuat, betul ya? Betul. Dan itulah kenapa tujuan Tuhan izinkan beban, supaya kita jadi kuat. Ketika kita jadi kuat, kita siap terima berkat Tuhan yang besar. Amin. Makanya ada satu pujian yang berkata begini, bila nanti badai yang datang, hati membuat imanmu goyah. Dengarkan, aku ingin dirimu jadi kuat. Siapa ayam? Keren ya, jadi deh. Lupa. Lanjut Pak. Makanya saya bilang sekali lagi saudara, kalau saudara dan saya tahu bahwa badai itu memang bagian dalam kehidupan setiap kita, Tuhan dia mendatangkan kebaikan. Saya mau bilang saudara, belajarlah untuk menikmati badai. Sama-sama bilang sama, saya menikmati badai. Menikmati badai. Nah, makanya satu quote saya bilang begini saudara, ini quote orang dunia tapi sangat memberkati. Dia bilang begini saudara, jangan menunggu badai reda, tetapi belajarlah untuk menari di tengah hujan. Sekali lagi saudara, mana PPT-nya karena ini? Dan kemarin foto Tuhan Yesus nggak muncul. Betul. Hidup bukanlah tentang menunggu badai berlalu, tetapi apa? Tentang belajar bagaimana menari di bawah Hujan. saudara. Kalau kita tahu badai itu baik untuk setiap kita, jangan tunggu badai reda baru sukacita. Jangan tunggu badai reda baru kau bisa mengucap syukur. Jangan tunggu badai reda baru kau menjalani kehidupanmu sebagai anak Tuhan. Tapi saya bilang saudara, sekalipun badai belum reda, belajarlah untuk tetap menari di tengah hujan. Katakan amin. Amin. Bagaimana harus menari di tengah hujan? Tonton film India. Benar. Itu filosofi hidupnya luar biasa. Betul. Makanya mungkin boleh kencang, tapi mereka boleh tetap. Chicken lagi, I love you. Chicken lagi, I love you. Membilang sekali lagi saudara, bersukacita menari. Amin. Kenapa? Karena korelasinya dengan quotes ini saudara, boleh munculkan quotesnya saudara, bahwa ketika Tuhan bersama kita, badai terbesar sekalipun hanya akan apa? Menjadi panggung baginya untuk menunjukkan apa? Kuasanya. Ketika saudara dan saya mampu menari di tengah badai, itu akan jadi panggung untuk menyatakan kuasa Tuhan. Sampai orang di luar sana bilang begini, kok bisa ya dia bisa tetap bersuka cita di tengah badai? Kok bisa ya kita tetap bisa bahagia dalam keadaan yang sulit? Kok bisa ya? Akhirnya mereka jadi tertarik. Siapa penyebab sukacita kita? Akhirnya melalui setiap kita, mereka kenal Yesus, nama Tuhan dipermuliakan, jiwa mereka diselamatkan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Bilang sama kanan kirimu, ingat bahwa badai untuk mendatangkan kebaikan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa kunci damai di tengah atau tenang di tengah badai? Yang kedua adalah bicara tentang dengan mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Sama-sama bilang sama, saya mengarahkan pandangan. Sama-sama bilang sama, saya memandang Tuhan. Ayat 29 sampai 31. Yuk sama-sama kita baca. 3, ya. Kata Yesus, datanglah, maka Petrus turun dari perahu, berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasannya dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ayat 30 sekali saudara, ayat 30 dikatakan apa? 3, ya. Tetapi ketika dirasanya takutlah ia, lalu mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Gambarannya begini saudara, bicara tentang pada saat itu saudara, mereka lagi di tengah badai, kemudian Tuhan datang. Petrus tadi perahu, akhirnya karena mereka melihat Tuhan, jadi tenanglah mereka. Saking tenangnya, Petrus bisa berani untuk berjalan di atas air. Tapi yang menarik, ketika dia rasanya tiupan angin, awalnya dia tenang,
karena dia memandang Tuhan. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, pandangannya sudah mulai teralihkan oleh hal-hal lain di sekitarnya. Akhirnya singkat cerita, saudara, takutlah dia dan tenggelam. Saya mau bilang saudara, level ketenangan kita sangat ditentukan oleh harapan dengan kita, saudara. Amin. Sekali lagi, level ketenangan kita akan sangat ditentukan oleh harapan dengan kita. Amin. Belajar dari kisah ini ketika Petrus memandang Tuhan ada ketenangan, tapi ketika dia memandang keadaan di sekitarnya, ketenangannya hilang, berubah jadi ketakutan. Akhirnya tenggelamlah dia. Ada banyak orang itu kenapa ketakutan, kenapa enggak tenang, kenapa panik, karena selalu yang dia lihat adalah badainya, masalah, tantangan, persoalan kehidupannya. Akhirnya apa? Jauh dari ketenangan. Saya mau bilang ya, kalau saudara selalu pandang masalahmu, itu akan jadi besar. What you focus on will grow, itu akan jadi besar dan mengusik ketenanganmu. Kalau masalahnya badainya adalah bicara tentang keuanganmu, kalau kau selalu lihat utang-utangmu, lihat terus, saya mau bilang saudara, itu akan jadi besar dalam hidupmu saudara. Ada orang minta Tuhan kenapa nggak tenang? Karena dia lihat utangnya, terus dia lihat utangnya, dia lihat HP-nya, dia kolektor telepon, dia matiin, arsipkan, telepon lagi, Matiin. dia matiin, telepon lagi, Matiin. blokir, dia blokir, telepon pakai nomor lain, Matiin. dia blokir lagi, telepon pakai nomor lain, Blokir lagi. blokir lagi, telepon pakai nomor lain, Blokir lagi. begini tak? Blokir lagi. Blokir lagi, begini aja terus sampai orang nakal ya. Dimatiin HP-nya. Blokir lagi. Kan ditanya di telepon. Halo, Pak Marcel? Iya betul. Bapak kenal ini? Oh iya, itu jemaat saya. Nomor dan nama Bapak didaftarkan sebagai penjamin pinjaman. Dan ketawa bertobat. Tapi sekali lagi maksudnya selalu pandang utang-utang akan semakin besar dan akhirnya menghancurkan ketenanganmu. Kalau kau lagi dalam sakit penyakit, kau ke Prodia misalnya, cek penyakit, tiba-tiba banyak bintang-bintang, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, semuanya tinggi. Bisa gitu ya? Kau lihat Pak, bisa gitu ya? bintang-bintang yang makin besar, saudara. Kau dikuasai ketakutan. Rumah tanggamu dibongkar kuntilanak paling cantik setahun dan sekitarnya. Kalau kau lihatin terus, oh Tuhan, ini pelaku cantik banget Tuhan. Oh Tuhan, dapurnya tajam banget Tuhan. Oh skincare-nya bagus banget ini, Korea punya ini Tuhan. Apalah daya aku Tuhan cuma pakai beras kencur dan kunyit Tuhan. Udah makin dikuasai lah ketakutan. Saya mau bilang sekarang, hati-hati dengan pandangan kita. Betul. Pastikan selalu yang kita pandang adalah Tuhan. saja. Supaya ketika kau pandang Tuhan, imanmu yang jadi besar, iman yang besar membawa pada kemenangan. Amin. Paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, pandang Tuhan. Pandang Tuhan. Makanya sekarang saudara, Oswald Chamberlain dia bilang begini saudara, kita harus memandang Tuhan, bukan kesulitan kita. Jika kita melihat kesulitan, itu akan mengalahkan kita. Tapi jika kita melihat Tuhan, Dia yang akan mengalahkan kesulitan itu. Dan saya mau bilang saudara, terbukti buat gereja ini. Gembala sidang kita memimpin gereja yang besar itu saudara. Masalah tantangan badai datang kapan saja. Tapi gembala sidang kita selalu memandang Tuhan. Makanya iman selalu luar biasa. Akhirnya melihat kemenangan pemulihan yang Tuhan nyatakan, tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Makanya saya suka satu lagu yang bilang begini saudara. Bila nanti enggak itu lagi. Ya ampun. Cari lain lah, Pak. Nggak lucu. Nggak lucu, Pak. Saya akan ambil saya selanjutnya itu saudara. Lalu dia bilang begini saudara. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani Hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah Tuhan. Dia punya kekuatan saudara. Yang menopangku. Kuncinya adalah Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Tepuk tangan yang paling meriah buat kita. Bilang sama kanan kirimu, pandang Tuhan.
mani mereka Tuhan. Haleluya. Yang ketiga yang mau bersiap-siap. Yang ketiga, apa kunci tenang di tengah badai? Ketiga adalah dengan selalu melekat kepada Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, melekat pada Tuhan. Melekat pada Ayat Tuhan. yang kedua dan tiga saudara dalam Mazmur 62. Sama-sama kita baca. Tiga, ya, hanya Dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah daripada keselamatan. keselamatanku, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan apa? Goyah. Dikatakan apa ayat 2? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Saya bilang saudara, pemazmur mencatat ayat ini bukan lagi dalam kondisi yang aman, bukan dalam kondisi yang secara manusia baik-baik saja, tapi dalam kondisi yang sulit, dalam peperangan, dalam serangan yang mengerikan sedang. Tapi yang menarik, pemazmur mencatat bahwa pemazmur bisa punya ketenangan. Bukan karena tentara yang dia miliki, bukan karena persenjataan yang dia miliki, bukan karena benteng-benteng yang dia miliki, tapi dengan spesifik dikatakan hanya dekat Allah saja. Tidak ada yang lain yang bisa membawa ketenangan selain Tuhan saja. Amin. 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 Tapi kan anak Tuhan manusia suka gitu ya. Udah tahu hanya Tuhan saja yang bisa membawa ketenangan. Tapi ketika dalam badai, dalam masalah, kadang suka cari yang lain. Saya bilang saudara, cuma Tuhan yang bisa membawa ketenangan. Makanya saudara ingat kisah Petrus tadi ya. Ketika dia mulai tenggelam di tengah danau, Kenapa? dari jauh Tuhan berlari mendapatkan Dia baru dia tahu sebelum. dan mengulurkan tangannya, karena Tuhan tahu Petrus yang lagi panik itu hanya bisa tenang ketika dia dekat dengan Yesus. Amin. Cuma manusia itu suka cari yang lain. Betul. Ketika badai pikirannya siapa ya yang bisa menolong? Ada loh. Ada. Ketika badai cari kuasa kegelapan, cari yang lain di luar Tuhan, cari dunia mau dan sebagainya, ujung-ujungnya bukannya tenang malah makin panik saudara. Kirain jatuh. Saya sudah ikut sama hari kawan saya berbagai kesaksiannya. Jadi dia tuh hatinya gegana. Apa tuh gegana? Gelisah kalau Gegana. pecinta dangdut semua di sini. Dulu Jadi dia Rana. gegana karena cintanya kandas di tengah jalan sudah. Hatinya nggak tenang. Tapi sayangnya bukan cari Tuhan, Tapi dia cari hati yang lain untuk menenangkan hatinya. oh, Dia cari ada satu akun Instagram jodoh Kristen. iya. Iya, Pak. Ada memang ada, Pak. Ada yang jomblo-jomblo mana sih? Banyak ya? Banyak, Pak. Persyaratannya untuk yang laki-laki menyediakan sinamon. Itu Batak, Pak. Batak itu, Pak. Itu jodoh Batak, Pak. Nah dari sebagian saudara dia follow apa gitu terus dijodoh-jodohkan akhirnya ketemu lah seorang pria. Hah? Singkat cerita udah dekat di 1 bulan. Asik. Tiap hari suka chattingan. Udah mamam belum? Asik. Udah bobo belum? Asik. Kok belum bobo? Ya udah, kita bobo ya. Tutup headphone-nya. Hitung sama-sama. 1, 2, 3. Iko nggak tutup. Aduh, Bapak. Nggak nyambung, Pak. Iya memang nggak nyambung. Soalnya sekarang banyak rumah tangga udah nggak ada romantisnya. Betul. Di kasur aja kata-kata apa kau jadi? Gue letakkan ginjal kau. Yang ketawa bertobat. Karena bahas romantisnya langsung saja dia nyambung. Karena udah nggak ada panggilan sayang lagi. Cik. Manggil di sini ada. Stop. Ma. Tapi mereka tuh kan tadi PDKT jadi romantis
sistematis. Tadi saya ngomong ke Bapak Pia ini selingan aja karena banyak laki-laki di sini ya. Tuh. Bilang ya, yang nanya udah makan atau belum akan Kalah dengan yang kirim. Makan yuk. Betul. Yehuy. Jangan kebanyakan nanya. Oh, bukan polisi yang lagi BAP. Udah makan belum? Makan di mana? Sama siapa? Langsung yuk makan. Iya. Tapi ada fenomena baru yang ajak yuk makan yuk akan kalah dengan Udah ditransfer. Ini tahu banget sih, Pak. Betul para wanita. Betul. Pak Luitan. Kan ditanya, dijawab lah, Pak. Kan ditanya, Pak. Kan bayar. Ingat, habis ini ada baptisan saudara harus baptis lagi ya. Pasti malam kubur-kubur. Sekali lagi saya mau bilang, akhirnya udah dekat. Dibaptis sama Akhirnya kan dari tembak tembak. Akhirnya kan wanita tuh nggak bisa digituin. Betul. Betul. Ini para laki-laki jangan terlalu kelihatan atau suka sama dia. Wanita tuh suka yang sistem layanan kali itu. layangan kali. C. WhatsApp. Jangan. Aku cinta kamu. Nggak zaman, Pak. Nggak zaman, Pak. Ya, gitu baru. Go go. Go, go. Di tangan dalam hati sama. Gak ada beda yang ada di cuma sana nggak ada kerjaan. Bener, Pak. Bener, Pak. Wajar. Oh. Jadi akhirnya si wanita ini bilang, kita ketemu. Aku pengen tahu kenapa alasan kamu untuk hadir dalam hidupku. Ketuanya bilang, kita ketemu di sebuah kafe, kamunya romantis. Us. Di mana tuh, Pak? Udah pesan makanan, pesan minuman, dia nanya, terus maksud kamu apa? Si cowoknya langsung keluarin iPad. Aku lagi asuransi. Nggak nyambung, Pak. Dengan benefit ini, kamu akan terjamin kalau apa terjadi masalah tantangan, kamu akan tercover. Premi yang segini. Pak, nggak nyambung, Pak. Pak, nggak nyambung. Kalau kamu tidak mau jadi agen, Pak, nggak nyambung, Pak. Kalau kamu tidak mau daftar asuransi, kamu jadi agen di bawah saya. Kita sama-sama mengalahkan inflasi. Pak, nggak nyambung, Pak. Pak, nggak nyambung, Pak. Kejadiannya memang begitu. Ya gimana? Filmnya main sendiri. Nyambung dong. Oh, iya. Baru tahu, Pak. Karena dia mencari kemenangan kepada manusia, makanya bukannya akan aman makin kacau. Oh. Saya juga kemarin begitu. Ya kan? Ya berapa kali hampir 1 minggu itu saudara, kepala saya pusing ya. Kepala saya agak pusing, terus agak sakit di bagian atas telinga, agak mungkin sudah suaranya agak tertutup. Salahnya saya bukan cari Tuhan, Tapi cari obat. cari Tuhan. Obat. Bukan aku, obat. Bapak obat. Obat, Bapak. Bapak obat. Obat. Tidak bulan saya bisa emosi ya. Obat, Pak. Saya dari Google. Oh. Saya tuh Google. Kalau sakit kepala sebelah, agak pusing, mata agak nggak nyaman, kenapa ya? Terus Ini munculnya penyakitnya serem-serem saudara. apa? Apa, Jo? Apa, Pak? 2 hari saya nggak tenang saudara. Penyakitnya serem-serem. Apa, Pak? Segala macam urusannya. Serem. Oh Tuhan. Ini 2 hari saya nggak tenang saudara. Kayaknya hari Kamis kemarin saya di semua momen udah pada naik dari atas, saya di bawah nonton TV, saya juga berdoa sambil doa minum sama Tuhan. Saya cari Tuhan apa? Nangis sama dia, wanita periksa mata. Oh, berarti mata. Periksa mata saya. Sampai di tempat dokter mata, itu bisa pakai alat. Oh Pak, ini mah nggak apa Pak, cuma butuh pakai kacamata aja.
Minus. Minus apa silinder, Pak? Oh sananya detail amat. Mau beliin. Ya. Plastik dan silinder. Itu kan kacamata. Silang saya senang nggak ada apa-apa. Selain saya berbeda pakai kacamata sudah. Tapi kenapa akhirnya nggak tenang? Karena saya nggak langsung cari Tuhan dari hidup saya. Oh, Sekarang saudara lah, cari Tuhan aja lah. betul. Jangan sampai kalau cari yang lain nggak tenang dimanfaatkan itu bisa jatuh dalam kesalahan dan kesalahan itu bisa membawa kita pada dosa. Betul. Jadi kalau udahlah cari Tuhan saja, kenapa? Karena Tuhan sajalah sumber ketenangan. Saya kata itu dengan quotes Billy Graham bilang begini, saudara. Ketenangan bukan berarti bebas dari masalah, tetapi bersandar kepada Tuhan di tengah Badai. Saya nggak tahu badai apa yang sementara saudara hadapi, tapi tempat yang terbaik adalah Tuhan saja. Betul. Ada Amin. satu lagu yang bilang begitu. Kalau ku Cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Hanya siapa? Hanya Yesus, jawaban hidup. Bilang sama kanan kirimu, hanya Yesus saja sumber ketenangan yang sejati. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati oleh pegang tanganmu. Sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Bersama doa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan akan setia kita sekalipun di tengah badai. Kita punya kunci untuk hidup dalam ketenangan. Yang pertama, sadari memang itu Tuhan izinkan untuk kebaikan. Yang kedua, pandang Tuhan. Karena ketika kita memandang Tuhan, iman kita semakin besar karena membawa pada ketenangan. Dan yang terakhir, senantiasa berjalan dekat bahkan melekat dengan Tuhan. Karena Tuhanlah sumber ketenangan yang sejati. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, ada ketenangan yang Tuhan sediakan. Sambil langkah tanganmu di hadapan Tuhan, pandang Tuhan, rasakan ketenangan dalam Tuhan. Ada tangan Tuhan yang menjaga, melindungi, membentengi, bahkan memulihkan setiap kita. Bersama Dia, hatiku damai.